Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Anda. Mudah-mudahan pada hari ini kabar baik. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi masih mengenai tanaman pangan alternatif minor. Kali ini adalah jawawut. Jawawut nama latinnya adalah Pennisetum esculentum. Asal dari tanaman jawawut ini pertama kali pada tahun 3000 sebelum Masehi di Sahara dan kemudian menyebar ke Afrika lalu ke India. Nurmala 2003. Jawawut yang tumbuh di Indonesia merupakan Pennisetum spp yang berasal dari Afrika dan merupakan jenis yang tumbuh baik pada kondisi iklim tropis. Nurmala 2003. Organ targetnya adalah biji. Kegunaannya antara lain menurut Miss Hawarti dan kawan-kawan 2017, ini bisa dijadikan tepung jawawut, kemudian bubur, pakan burung, kemudian roti French, kemudian juga flakes dan cake jawawut. Ini malainya diambil foto dari Miss Hawarti dan kawan-kawan 2017. Kandungan jawawut terdiri dari 75% karbohidrat dan 11% protein, serta kaya akan vitamin dan juga mineral. Ini mengandung niacin, piridoksin, dan folasin. Kemudian kandungan antioksidan, senyawa bioaktif, serta serat yang cukup tinggi. Kemudian mengandung serat pangan, beta-glukan, dan fenolik yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kemudian mengandung asam amino esensial, dan jawawut memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik serta cukup mudah untuk dibudidayakan. Nah, ini jenis malai dari jawawut ini ada 7 macam, tergantung kepada daerah di mana jawawut itu beradaptasi. Kemudian sentra produksi ini meliputi di Sulawesi Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian Sumatera Barat, Papua, dan Jawa Tengah. Adapun morfologinya kita lihat secara garis besar. Akarnya akar serabut, kemudian akar seminal atau radikula berkembang menjadi akar primer. Akar sekunder muncul saat tanaman menghasilkan 2/3 helai daun. Kemudian batang lurus dan bulat berwarna kuning, berbuku-buku. Kemudian panjang berkisar 50-75 cm. Diameter berkisar 0,8 sampai 1 cm. Kemudian daun berwarna hijau terdiri dari helaian daun dan pelepah daun yang tidak lengkap. Helaian daun berbentuk pita, kemudian ujung daun berbentuk pointed atau meruncing. Memiliki daun bendera. Bunganya bunga majemuk, dapat melakukan penyerbukan sendiri atau silang, berkembang menjadi biji setelah penyerbukan. Kemudian malai seperti bulir yang tersusun rapi. Setiap malai terdiri atas ratusan bunga kecil tersusun dari malai dan tangkai malai. Terdapat 7 jenis tergantung spesies. Kemudian bijinya berukuran kecil, hanya 3-4 mm saja, berwarna kuning, jingga, merah, coklat hingga hitam. Terdiri dari perikarp dan embrio.
Ini sketsa struktur bijinya, terdiri dari kernel, testa, perikarp, dan germ. Ini diambil dari textbook Java Wood. Bila dilihat dari kandungan gizinya, menurut FAO 1995, ini dibandingkan dengan komoditas beras, gandum, jagung, sorghum, ini mempunyai beberapa keunggulan walaupun bersaing dengan gandum dalam hal protein, ini di 11,2 gram. Kemudian juga lemaknya ini bersaing dengan jagung di 4,0. Kemudian abu juga cukup tinggi, seratnya juga cukup tinggi, 6,7 gram. Kemudian karbohidratnya ini memang paling rendah di antara komoditas serealia. Nah, di sini juga mengandung kalsium yang cukup tinggi di 31 mg, hampir setara dengan gandum dan beras. Kemudian Fe ini rendah. Kemudian tanin ini cukup besar, 0,6, dan riboflavin setara dengan gandum. Teknik budidayanya secara singkat meliputi persiapan lahan, yaitu pengolahan lahan dilakukan pada akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Pengolahan tanah dapat dilakukan secara konvensional, olah tanah bisa minimal atau malah sampai TOT tanpa olah tanah. Kemudian persiapan benih sebaiknya digunakan benih bermutu, dan benih dapat langsung ditanam atau dilakukan persemaian dulu selama 15-20 hari. Kemudian penanaman dilakukan di akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Seminggu sebelum tanam dilakukan pemberian pupuk kandang ke dalam lubang tanam. Jadi ini berguna untuk membuat tanah menjadi porus, gembur, sehingga pertumbuhan biji akan lebih baik. Kemudian penanaman dapat dilakukan dengan cara ditugal. Pengaturan jarak tanam ini bisa secara tegel atau jajar legowo. Jajar legowo ini yaitu jarak tanam di mana ada satu baris atau lebih yang kosong yang tidak ditanami dengan harapan sinar matahari lebih banyak masuk ke pertanaman. Kemudian pemeliharaan meliputi penyulaman dan penjarangan. Bila ada benih yang tidak tumbuh, maka kita sulam, tetapi kalau tumbuh semua sehingga populasinya dirasa cukup banyak, maka perlu penjarangan. Kemudian dilakukan pupuk susulan, karena pada saat awal untuk pemupukan ini hanya sepertiga atau setengahnya, dan sebagian lagi disusulkan. Kemudian pemberian air atau pengairan juga ini harus diperhatikan sekali, apalagi dikala tanaman di awal pertumbuhannya masih rentan terhadap lingkungan, apalagi kekeringan. Begitu juga untuk pengendalian gulma, hama dan penyakit. Dan gulma juga ini memang bisa bersaing di awal pertumbuhan, tapi setelah tanaman itu dewasa, gulma tidak usah dikendalikan. Namun mungkin untuk hama dan penyakit selalu dimonitor apakah hama atau penyakit itu menyerang dengan hebat. Bila menyerang, tentunya sedapat mungkin kita menggunakan pestisida yang ramah lingkungan. Tapi seandainya masih juga tetap serangan itu datang, maka jalan terakhir bisa digunakan pestisida kimia.
Kemudian panen, umur panen sekitar 3-4 bulan dengan tinggi tanaman sekitar 150 cm. Dilakukan secara manual dengan sabit atau dengan alat panen jawawut. Panen dengan cara memotong batang di bawah pangkal malai dengan jarak 15-25 cm dari pangkal malai. Kemudian untuk tahapan pasca panen ini meliputi pengeringan, perontokan, dan penyimpanan, di mana jawawut yang sudah dipanen itu sebelumnya dirontokkan dulu, kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar air pada gabah, menghindari pembusukan. Setelah itu baru disimpan di gudang dengan kondisi gudang yang relatif rendah temperatur juga kelembaban. Nah, ini daftar pustaka yang diambil untuk penyusunan slide ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi tambahan wawasan di bidang tanaman, khususnya di tanaman-tanaman yang memang belum kita kenal sebelumnya atau sudah dikenal tapi perlu pendalaman lebih lanjut. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.